sebelum corona. Iya. Silakan Abang Guru. Kalau rapat di sini kita adakan minimal 2 kali setahun, yaitu bulan Februari, sekaligus yang merancang gambaran untuk pelaksanaan kebaktian di gereja. Yang pertama, melaporkan pertanggungjawaban. Yang kedua, setelah diterima, yang pertama tadi mengabsen yang datang dulu, quorum atau tidak. Kalau jika quorum datang 60% dari peserta semua, kita lakukan dengan rapat. Setelah dilakukan dengan rapat, kita akan bacakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam setahun. Setelah laporan itu diterima, baru laporan pertanggungjawaban keuangan. Setelah itu juga diterima, baru kita buat rancangan yang akan datang, tahun setahun yang akan datang. Namanya apa aja kegiatannya, namanya kegiatan sekolah minggu, kegiatan remaja, kegiatan kaum ibu, kegiatan kaum bapak. Di Serdang ini setiap akhir tahun Natal dilaksanakan perlombaan KOR. Itu yang pertama. Setelah disetujui, kita buat satu pelaksanaan itu. Setelah itu apa aja rencana-rencana dalam setahun itu, mintalah persetujuan kepada rapat tersebut, majelis tersebut. Itu memakan waktu memang. Satu persatu itu nanti akan dipaparkan semuanya supaya kebersamaan untuk pelaksanaan. Itulah yang dilaksanakan untuk setahun yang akan datang. Setelah itu ada evaluasi per 6 bulan. Evaluasilah pekerjaan itu. Apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana, supaya direvisi. Kira-kira demikianlah pelaksanaan rapat sidang majelis sebelum corona. Ada yang kurang? Jangan kalau bilang begini, kalau kurang puasa ini. Terus saya ingin bertanya, Amang, apakah di dalam melakukan rapat Jumat ini, Mang, diperlukan suatu tata tertib, Mang, yang kita digunakan, Mang? Ya, tata tertibnya sesuai tata tertib gereja lah. Nah, tata tertib siapa aja yang diundang, siapa aja yang mengikuti. Istilahnya majelis, seksi-seksi, bukan seluruhnya jemaat yang ikut, bukan. Jadi majelis, seksi-seksi, penetua, beserta pendeta, semua penasehat. Itu ada tata tertibnya. Kalau di luarnya itu ada yang datang untuk mendengarkan saja. Kalau pendapatnya paling yang dari majelis. Kira-kira begitu. Jadi tata tertib itu ada tata tertib kita yang kita susun, tata tertib itu. Nah, pada saat tata tertib kita laksanakan, maka pada rapat itu sendiri mengikuti aturan tata tertib. Sebelum sidang kita mulai, sebelum rapat kita mulai, kita bacakan dulu tata tertib persidangannya, tata tertib persidangan di majelis. Nah, setelah dibacakan tata tertib, apakah pada saat tata tertib itu masih ada kurang yang ditambahi mengenai tata tertib, maka diberi kesempatan. Apabila quorum mengatakan sudah setuju dengan apa yang kita ajukan pada tata tertib, maka tata tertib disahkan. Selanjutnya tata tertib berlaku dan langsung dipimpin rapat berdasarkan dengan tata tertib. Oke, lagi yang lain. Kemudian, Amang, di sini kami juga ingin bertanya, Amang, apakah dalam pelaksanaan rapat ini, Amang, diadakan pengambilan suara ataupun masukan dari anggota yang hadir, Amang? Dan seperti apa bentuk pengambilan suara itu, Amang? Pengambilan suara saya kira hanya untuk menjelaskan, kita jadikan sidang majelis ini, umpamanya kita ada 14 seksi. Karena setelah kita absen, seksi ini hadir, jika ada
60% dari jumlah seksi ataupun penetua yang ada di gereja itu, di persidangan itu hadir, kita pertanyakan, berarti rapat ini kita lanjutkan dengan sah. Jika 60% dia hadir semuanya, anggota majelisnya, seksinya, berarti rapat sah. Nah, itulah yang dipanggil di absen dulu. Kita absen semua gitu. Kira-kira gitu. Saudara Angelina, apakah ada yang Kemudian kami ingin bertanya, apakah di masa COVID-19 ini masih pernah melakukan rapat atau persidangan? Di COVID ini kita ada. Kemarin kita buat sidang. Nah, tapi kita buka sidang jemaat ya, tetapi tetap kita mengikuti dengan situasi sekarang dengan protokol kesehatan. Undangan kita tetap undang seperti biasanya, yang melibatkan adalah para pelayan dari seksi dan beberapa jemaat. Itu yang kita undang. Tetapi dalam undangan demikian ini kita sudah batasi, artinya ruang sidang pun kita sesuai dengan protokol kesehatan. Kita tetap jalankan, dipimpin langsung oleh pendeta bersama dengan jemaat. Nah, itu kalau dalam persidangannya. Nah, dalam persidangan ini kita berikan hak kepada para peserta untuk mengajukan beberapa pertanyaan, perbaikan dan lain sebagainya. Jadi kita laksanakan juga di kemarin itu. Waktunya tidak terlalu lama, kita sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam acara sidang kita nggak terlalu lama dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, saya kira itu. Selanjutnya adalah rapat mengenai COVID ini, bagaimana pelaksanaan kebaktian atau kebaktian di rumah. Itulah yang kita rapatkan di sini pada waktu sermon. Itu pun kita tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari pemerintah, dari kantor pusat GKPI juga. Gitu. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya itu, setelah hasil rapat atau persidangan sudah ada, apakah ada jemaat yang tidak setuju dengan hasil rapat tersebut? Pasti, apapun ceritanya, sebaik apapun kita buat untuk pelaksanaan semuanya itu pasti ada. Tapi itu tidak langsung kepada kita, umpamanya. Tapi nggak mungkin gara-gara satu orang yang sudah kita fitkan dalam rapat kita jalankan, walaupun ada biasalah namanya, itu umpamanya ada yang tidak setuju dengan pertemuan protokol kesehatan, tidak kurang jarak, jaga jarak, banyak ada itu. Penting kita atasi lah. Kita juga akan buat, kan kita buat juga di sini kan protokol kesehatan kan sesuai proyek-proyek kita. Tapi kalau kegiatan itu nggak mungkin kita stop setelah ada anjuran dari pemerintah dan juga dari anjuran dari kantor pusat. Kebaktian bisa dilaksanakan dengan menjaga protokol kesehatan. Makanya kita buat di sini ya, 2 kali kebaktian. Nah, kita aja dulu banyak, itu 2 kali kebaktian. Nah, memang jaga jarak kan itu aja. Jadi seperti itu pertanyaan yang kami ajukan, Abang. Sudah, nggak ada lagi lain. Apa intinya? Di sini kesimpulannya, Abang, bahwa sebelum adanya corona, gereja ini melakukan rapat atau sidang Jumat sebanyak 2 kali, di mana dari hasil rapat itu mendapatkan laporan pertanggungjawaban, yaitu dengan laporan pertanggungjawaban keuangan, Amang. Kemudian setelah adanya persetujuan pelaksanaan rapat, akan dilaksanakan evaluasi per 6 bulan, Amang. Dan dalam pelaksanaan rapat di sini, gereja ini menggunakan tata tertib yang telah disusun, dan yang dapat mengikuti pelaksanaan rapat ini yaitu majelis, seksi-seksi dari setiap bagian yang ada di gereja ini, para penatua, pendeta, dan di luar penatua, Amang, yaitu jemaat gereja ini, Amang. Dan dalam pengambilan keputusan suara itu dijadikan
sebagai sidang majelisnya itu ada 9 dari 19 seksi ya, Mang. 14. Dari 14 seksi. Tambah dengan BPH ya. Terus Dan kemudian setelah adanya COVID-19 ini, persidangan itu tetap dilaksanakan di mana dengan cara membatasi jumlah anggota yang mengikuti persidangan itu pelayan-pelayan dari setiap seksi serta jemaat Amang dengan dipimpin oleh pendeta dan guru jemaat yang ada di gereja ini dan mematuhi protokol kesehatan Amang. Waktu pelaksanaan persidangan ataupun rapat yang dilakukan di gereja ini dibatasi dan juga menjaga jarak selama melakukan rapat atau persidangan Amang. Dan yang kesimpulan yang terakhir yaitu dalam mengambil keputusan atau suara dari jemaat, dan apabila ada jemaat atau dari anggota rapat ini yang tidak setuju, apabila hanya ada satu, maka hasil rapat itu tetap dilaksanakan Amang. benar. Terus sebelum persidangan dimulai, 2 minggu setelah sebelumnya sudah diwartakan. Kemudian itu kalau ditanya nanti yang 14 seksi apa aja harus kalian tahu. Nanti pertanyaan. Jadi di sini sebelumnya kan dikatakan Amang yang boleh mengikuti rapat adalah perwakilan dari setiap seksi, dan di sini kami ingin bertanya Amang, seksi apa aja yang ada di gereja ini Amang yang boleh mengikuti persidangan atau rapat jemaat Amang? Itu sudah tercakup sebuah seksi. Nama seksinya 1 seksi kerohanian, seksi pengabaran Injil, seksi diakonia, seksi pendidikan, seksi sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum ibu, bapak, lansia, terus SDM sumber daya manusia, seksi pembangunan. Itu berapa itu? 12. Pembangunan tadi udah sarana itu ya, sarana pembangunan ya. 12 ya, RP. Pendidikan udah ada? Belum ya. Pemeriksa apa? PHB, pemeriksa keuangan, sama masalahnya, kesehatan, udah pas 14? Pas sudah. Itu ditambah dengan BPH, pendeta dan penetua. Itulah semuanya. Penasehat. Ya, peserta ada. Itulah peserta-peserta sidang majelis. Apa lagi? Lapar ini. Kami rasa sudah cukup. Minum dulu kayak gitu, minum dulu. Apakah boleh di sini Amang kami sebagai bukti fisik bahwa kami melakukan penelitian di gereja ini Amang, apakah boleh kami meminta dokumentasi bukti berapa itu Amang jumlah anggota yang mengikuti rapat? Apakah boleh Amang? Itu saya izinkan di sini. Dia yang megang. Kemarin itu kita ada sekitar 25 nanya. Orangnya. Ya, cuman gara apa itu kan seksi kaum ibu 3, kaum bapak banyak itu Pak. Ada Pak 30 lebih. Cuman itu absennya
sama Sama saya.